Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa SKY TV yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam program Muhasabah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan semoga aktivitas para pemirsa dimanapun pemirsa berada mendapatkan ridha, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, kita hidup dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kehidupan kita adalah sebuah proses untuk mencari jati diri. Kehidupan kita adalah sebuah proses untuk menuju kepada kesempurnaan. Meskipun dalam bahasa kesempurnaan manusia, bukan seperti kesempurnaan seperti Rasulullah atau para nabi lainnya. Itulah sebabnya kenapa kita harus belajar. Kenapa kita harus menjalani kehidupan ini tahapan demi tahapan. Dan sebagai sebuah proses pembelajaran itu, maka Allah memberikan berbagai macam kurikulum kehidupan untuk memperteguh jati diri manusia, memperkuat mentalitas manusia. Dan salah satu kurikulum yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita berlatih, bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan. Kita tidak mungkin menjadi yang maha sabar, Allah as-sabur. Paling tidak kita mengikuti sifat Allah sabar dalam berbagai macam dimensi kehidupan. Tidak selamanya hidup ini berada dalam sebuah perjalanan yang mulus. Terkadang ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang mengharapkan kita untuk belajar, bersabar, menghadapi kenyataan yang kita inginkan. Hari ini banyak orang yang berkeinginan untuk bekerja, menafkahi keluarga di pabrik. Banyak masyarakat yang berkeinginan untuk salat tarawih bersama, mudik berkunjung kepada sanak famili, berlebaran bersama, dan berbagai macam keinginan-keinginan yang kita harapkan sebagai sebuah naluri keinginan manusia. Tetapi tidak selamanya harapan itu Allah kabulkan. Tidak selamanya harapan itu bersesuaian dengan fakta dan kenyataan. Di dalam kondisi seperti inilah sesungguhnya Allah memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang kurikulum kehidupan. Bagaimana respon kita terhadap sebuah kondisi yang itu tidak bersesuaian dengan kenyataan yang kita inginkan. Disinilah sifat dan sikap sabar sejatinya harus menjadi prinsip dan perisai di dalam kehidupan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya membahasakan dalam bahasa matematika, sabar itu seperti 0, tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak berprasangka jelek kepada orang lain, seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai waktu, tempat, beliau dicaci maki, dihina, bahkan diancam untuk dibunuh. Tapi beliau berpegang teguh pada prinsip kesabaran ini sebagai sebuah kurikulum kehidupan beliau
maka beliau kemudian sukses menghadapi berbagai macam kendala dan rintangan yang dihadapi. Ketika kita berpikiran jernih, zero mind process, selalu pada titik zero, maka segala sesuatu akan kembali kepada zero. Kalau orang marah dengan kita, itu kan memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5 digitnya. Meskipun marahnya sangat besar, katakanlah sampai naik pada digit kelima, tapi kalau 5 kali 0, 0, maka pasti menjadi 0. Itulah kenapa ketika orang-orang Arab Quraisy yang marah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menyikapi dengan sifat zeronya. Orang mungkin tensinya 10, pada saat itu kafir Quraisy marah dengan beliau, 10 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Maka orang-orang kafir Quraisy itu pun kemudian tunduk kepada Rasulullah SAW. Hari ini kita dihadapkan pada kondisi yang serba sulit. Pandemi corona yang mewabah ke berbagai macam negara adalah sebuah fakta dan realitas yang harus kita hadapi. Tapi segala sesuatu sesungguhnya, apapun yang terjadi di semesta raya ini, besar kecilnya kualitas daripada masalah itu ditentukan oleh respon kita terhadap sebuah masalah. Meskipun masalah itu kecil, tapi respon kita tidak baik, maka masalah itu menjadi besar. Dan sebaliknya, meskipun masalah itu besar, krusial, rumit, tapi respon kita baik, respon kita bagus menyikapi masalah, maka kita insya Allah merasa lebih ringan. Itulah kenapa orang beriman mengatakan masalah itu adalah ujian bagi dirinya, cobaan bagi dirinya. Dengan begitu dia menjadi nyaman dalam bersikap, menjadi mudah di dalam berpersepsi, dan juga bertingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita harus bersama-sama mengokohkan sifat sabar di dalam kehidupan, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagi saudaraku, dalam Ramadan ini menghadapi berbagai macam kesulitan, mungkin ekonomi, mungkin masalah hal-hal lain yang terkait dengan masalah corona ini, mari kita bersama-sama menyikapinya dengan pikiran positif. Boleh jadi ada hikmah besar yang Allah akan berikan setelah terjadinya kesulitan yang kita hadapi ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Demikian muhasabah Ramadan saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berjumpa pada perjumpaan muhasabah berikutnya. Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.